Anissa, usia 35 tahun. Iya, Bu, benar. Baik Ibu, perkenalkan saya Dita Anissa yang akan membantu Ibu untuk memperbaiki pola makan serta menurunkan berat badan Ibu. Jadi sebelumnya, apakah Ibu berkenan untuk sesi konseling hari ini? Iya, berkenan, Bu. Baik, terima kasih Ibu. Jadi tujuan kita hari ini yaitu untuk mengatur pola makan Ibu serta menurunkan berat badan Ibu secara bertahap. Jadi sebelumnya saya izin mengonfirmasi terlebih dahulu mengenai data berat badan serta tinggi badan Ibu nih. Jadi di sini saya mendapatkan dari hasil pengumpulan sebelumnya bahwa berat badan Ibu di angka 85 kg, apakah betul? Iya, betul, Bu. Baik. Kemudian untuk tinggi badannya di angka 155 cm. Iya, benar. Baik Ibu. Jadi berdasarkan hasil pengukuran terlihat bahwa IMT Ibu sekitar 35,4. Ini termasuk kategori obesitas ya Ibu. Jadi tidak apa-apa, saya mengerti Ibu mungkin merasa kurang nyaman dengan kondisi saat ini. Jadi nanti akan saya bantu untuk menurunkan berat badan Ibu secara bertahap. Kemudian saya ingin mengetahui lebih lanjut terkait kondisi kesehatan Ibu belakangan ini. Apakah Ibu bersedia untuk berbagi sharing? Iya, bersedia. Terima kasih. Jadi mungkin bisa Ibu ceritakan terkait keluhan apa saja yang sering Ibu rasakan akhir-akhir ini. Saya sering capek, Bu. Saat sedang apa rasa capek itu muncul? Kadang kalau aktivitas sedikit saja sudah capek. Menurut Ibu, apakah rasa capek itu sampai mengganggu aktivitas Ibu menghambat? Iya, Bu, cukup mengganggu. Baik Ibu, jadi ini memang berkaitan dengan berat badan Ibu saat ini. Nanti kita perlu menurunkan berat badan dari pola makan. Jadi nanti saya akan membantu Ibu untuk memperbaiki pola makan agar berat badannya dapat turun secara bertahap. Selanjutnya saya ingin mengetahui lebih lanjut terkait pola makan Ibu. Mungkin bisa diceritakan biasanya dalam sehari Ibu makan berapa kali? Biasanya 3 kali. Kemudian apakah di antara waktu makan tersebut Ibu sering ngemil begitu Bu? Iya, Bu, sering makan gorengan sama minuman yang manis. Kemudian kira-kira kemarin nih dalam waktu pagi makan pagi, makan siang dan makan malam, dan mungkin ada selingan atau snack yang Ibu makan, bisa Ibu ceritakan apa saja makanan yang Ibu konsumsi? Untuk pagi hari itu sarapannya nasi sama telur goreng. Terus siangnya itu nasi, ayam goreng sama tempe. Untuk makan malamnya itu nasi sama mie instan. Terus untuk selingan atau snacknya itu gorengan. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya ya Ibu. Jadi terlihat dari hasil data yang sudah Ibu sebutkan bahwa asupan Ibu masih kurang seimbang, terutama di bagian lemaknya masih cukup tinggi ya Ibu. Jadi mungkin kedepannya akan saya bantu untuk mengurangi. Kemudian untuk sehari-hari, apakah Ibu termasuk yang suka berolahraga atau justru yang kurang suka berolahraga nih? Tidak suka, Bu. Baik Ibu. Dari hasil yang sudah saya dapatkan disimpulkan bahwa Ibu ini masih mengalami kelebihan asupan energi, dan hal ini berhubungan dengan kebiasaan Ibu yang mengonsumsi makanan dengan lemak tinggi dan gula serta aktivitas yang masih rendah. Ini ditandai dengan IMT yang masih termasuk obesitas yaitu 35,4 kg per meter persegi, dan kebiasaan konsumsi gorengan serta minuman manis serta aktivitas fisik yang masih rendah. Jadi itu penyebabnya ya, Bu? Iya, betul sekali Ibu. Jadi saya mengerti ini Ibu mungkin merasa berat dengan kondisi sekarang ini, tapi ini kondisi masih bisa diperbaiki secara bertahap ya Ibu. Jadi tujuan utama kita hari ini yaitu untuk menurunkan berat badan Ibu secara bertahap dan memperbaiki pola makan. Berarti saya harus makan sedikit ya, Bu? Tidak perlu terlalu drastis ya Ibu, jadi kita atur perlahan supaya Ibu tetap nyaman untuk menjalani diet ini. Jadi sebelum masuk lebih lanjut, saya ingin menjelaskan singkat terkait terkait obesitas. Di sini yaitu kondisi di mana penumpukan lemak tubuh berlebihan akibat ketidakseimbangan antara asupan energi dan pengeluaran energi atau aktivitas fisiknya. Jika keadaan
hal ini dibiarkan dalam waktu yang lama, tidak segera ditangani, mungkin ini akan menimbulkan beberapa penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, kemudian penyakit jantung, bahkan juga bisa Ibu, dan ada beberapa penyakit lainnya. Jadi di sini ada beberapa tujuan diet untuk obesitas, yaitu yang pertama ada menurunkan berat badan secara bertahap, dan ini tentunya aman ya Ibu, karena target per minggu kita turun 0,5 sampai 1 kg. Kemudian ada tujuan selanjutnya yaitu mengurangi lemak tubuh dan lingkar perut, meningkatkan kebugaran dan kualitas hidup, mengurangi keluhan seperti sesak nafas, mudah lelah, dan nyeri sendi. Dan yang terakhir untuk membentuk pola makan sehat sebagai kebiasaan jangka panjang. Kemudian di sini juga ada prinsip dietnya, yaitu yang pertama energi rendah kalori, yaitu sesuai kebutuhan harian. Kemudian makan teratur dengan 3 kali makan utama dan 2 kali makanan selingan. Kemudian makanan yang tinggi serat seperti sayur dan buah, protein juga cukup, dan pilih sumber protein hewani yang rendah lemak. Kemudian membatasi lemak, terutama lemak jenuh dan lemak trans yang biasanya ada di gorengan, kemudian santan kental dan jeroan. Selanjutnya ada membatasi gula sederhana seperti di makanan manis atau minuman manis seperti es krim, kue, itu perlu dibatasi. Kemudian minum air putih minimal 8 gelas per hari, serta memperbanyak aktivitas fisik secara teratur minimal 30 menit per hari. Dan di sini ada beberapa contoh makanan yang dianjurkan. Yang pertama sumber karbohidrat kompleks seperti nasi merah, oatmeal, kentang rebus, dan roti gandum. Dan selanjutnya yang sumber protein ini tentunya yang rendah lemak. Contohnya ada ayam tanpa kulit, ikan, telur rebus, dan tahu atau tempe untuk sumber protein nabatinya. Kemudian sayur dan buah. Di sini sayur dan buah bebas, bisa disesuaikan dengan selera Ibu atau kesukaan Ibu sayur dan buah. Kemudian lemak yang sehat ini contohnya ada dari alpukat, atau untuk pengganti minyak yang biasanya menggunakan untuk goreng itu bisa menggunakan minyak zaitun atau minyak canola, minyak bunga matahari begitu. Kemudian untuk minumnya, minum air putih minimal 8 gelas per hari. Kalau mau minum teh itu diusahakan untuk tanpa gula ya Ibu. Jadi di sini juga ada makanan yang tidak dianjurkan atau makanan yang dibatasi. Yang pertama tentunya ada gorengan. Biasanya gorengan yang sering dijumpai umumnya ada bakwan atau ayam goreng, pisang goreng, biasanya jadikan cemilan gitu kan. Kemudian untuk makanan tinggi lemak jenuh seperti santan kental dan jeroan itu juga perlu dihindari. Selanjutnya ada makanan manis dan tinggi gula seperti es krim, kue, brownies, itu perlu dihindari juga. Kemudian ada fast food dan makanan olahan seperti burger, sosis, nugget, dan mie instan juga perlu dihindari. Dan yang terakhir ada minuman manis dan minuman kemasan seperti minuman bersoda, minuman teh, dan lain-lain. Kemudian di sini ada contoh menu sehari. Ini bisa Ibu kreasikan sesuai dengan selera Ibu. Tidak perlu dijadikan patokan ya Ibu, ini contoh. Yang untuk menu sarapan paginya mungkin Ibu bisa menggunakan nasi merah, kemudian telur rebus, atau nanti telurnya ini bisa dimasak lagi, dikasih bumbu begitu kalau misalnya hambar dengan dimakan langsung secara direbus. Kemudian untuk sayur, ini sayurnya bebas. Untuk buahnya bisa pakai buah pepaya atau buah pisang begitu, dan air putih. Kemudian untuk snack paginya setelah sarapan sekitar pukul 10, mungkin Ibu bisa menggunakan buah yang dipotong-potong kemudian diberi yogurt, jadinya nanti seperti salad buah begitu. Kemudian untuk makan siang bisa menggunakan nasi merah, ikan panggang, sayur bening, dan jeruk, buah jeruk. Kemudian untuk snack sore ada kacang rebus. Ini contohnya bisa menggunakan kacang edamame, atau Ibu bisa menggunakan buah potong, itu bisa digunakan untuk snack juga. Kemudian untuk makan malam di sini contohnya ada nasi merah dan
sup sayur. Untuk tahu tempenya ini mungkin bisa dibubuk kuning, kemudian dikukus, serta di sini ada ikan atau ayam yang dipanggang mungkin begitu Ibu. Jadi kemudian untuk sebelum tidur juga dianjurkan untuk minum air putih atau susu rendah lemak yang tanpa gula ya Ibu. Selanjutnya Ibu, di sini ada contoh porsi yang bisa Ibu terapkan untuk menyiapkan makanan. Yang pertama ini ada porsi nasi, mungkin Ibu bisa menggunakan ini yang porsi 100 gram, satu piring kecil atau satu porsi kecil, atau kalau Ibu mau menggunakan patokan centong, Ibu bisa menggunakan 2 centong rice cooker yang putih ini. Kemudian untuk proteinnya, sumber protein hewaninya, kalau misalnya ini Ibu menggunakan ikan mas, mungkin bisa menggunakan yang 1 ekor sedang. Kemudian jika Ibu mau menyiapkan makanan tempe, mungkin ini bisa menggunakan yang 1 potong sedang. Untuk tahunya ini bisa menggunakan yang 1 potong sedang juga. Kemudian untuk sayurnya, di sini contohnya ada tumis kangkung, 1 sendok makannya sekitar 10 gram, jadi mungkin Ibu bisa menggunakan 4-5 sendok makan. Dan yang terakhir ada contoh buah, mungkin Ibu mau mengonsumsi apel, ini 1 buahnya sekitar 60 gram, ini cukup Ibu. Kemudian di sini ada daftar bahan makanan penukar. Mungkin untuk sumber karbohidratnya, mungkin kalau Ibu bosan mengonsumsi nasi merah atau nasi putih, Ibu bisa menggantinya dengan bihun mungkin atau kentang. Kemudian untuk sumber protein hewaninya, kalau Ibu bosan mengonsumsi ayam yang tanpa lemak, bisa menggunakan ikan. Di sini banyak jenis ikan, contohnya ikan mujair atau ikan mas. Kemudian untuk protein nabatinya, selain tahu tempe, di sini juga ada kacang-kacangan, contohnya kacang hijau, kacang kedelai. Tapi untuk jenis kacang yang tinggi lemak seperti kacang Bogor dan kacang mede itu sebaiknya dihindari ya Ibu. Kemudian untuk sayuran di sini juga banyak sekali macamnya, ada brokoli, buncis, kemudian bayam. Ini bisa disesuaikan dengan kesukaan Ibu. Kemudian untuk buah-buahan di sini juga banyak pilihannya. Mungkin Ibu bisa menggunakan jeruk, melon atau pepaya, pisang, gitu Ibu. Jadi menurut Ibu, apakah Ibu bersedia untuk mencoba makan lebih teratur? Iya, bersedia. Baik Ibu, bagus sekali pilihannya. Kemudian apakah Ibu bersedia untuk mulai mengurangi konsumsi gorengan? Baik Ibu. Kemudian Ibu, dari penjelasan yang sudah saya paparkan, apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Sudah jelas semua. Baik Ibu. Selanjutnya saya ingin izin memastikan ya Ibu, dari penjelasan tadi, makanan apa saja yang sebaiknya Ibu kurangi? Gorengan dan minuman serta makanan yang manis. Benar sekali Ibu. Kalau makanan yang dianjurkan, makanan yang bagaimana ya? Makanan yang sehat seperti sayur dan buah dalam porsi yang wajar, Bu. Baik, benar sekali Ibu. Jadi nanti pada kunjungan selanjutnya saya akan memantau berat badan Ibu serta pola makan Ibu apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kita hari ini. Baik Ibu, jadi saya rangkum ya pembahasan kita pada hari ini, yaitu mengatur porsi makan Ibu, kemudian mengurangi makanan yang tinggi lemak serta tinggi gula, dan menambah aktivitas fisik. Dan hal ini bertujuan agar berat badan Ibu dapat berkurang secara bertahap, kemudian mengurangi rasa lelah yang dirasakan, dan juga menjaga kesehatan tubuh. Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Mohon maaf apabila selama sesi konseling ini terdapat kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Semoga dengan menjalankan diet ini berat badan Ibu dapat turun secara bertahap ya Ibu. Terima kasih ya, Ibu.